apa Buya Yahya begitu kelihatan kebodolannya ya di dalam diskursus soal nasab ini. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Enggak usah pintar-pintar amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantol, cangkokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kita kali ini adalah merupakan kompilasi dari dua tokoh di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Roma Irama yang sampai hari ini tetap getol bicara soal nasab kelam Ba'lawi dan membuat para mukibin ataupun mereka orang-orang yang selama ini pasang badan di nasab kelam Ba'lawi kebakaran jenggot. Salah satunya yang kebakaran jenggot itu adalah Buya Yahya. Kita tahu sendiri bagaimana komentar-komentar pedasnya, tetapi hal tersebut dipatahkan dan dilibas habis-habisan oleh Bang Haji Roma Irama dengan data-data dan fakta yang beliau sampaikan kepada publik. Bagaimana video tersebut, sekalipun ini adalah merupakan kompilasi, tetapi ini sangat nyambung apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma dan seperti apa bantahan daripada Buya Yahya. Sangat luar biasa, memberikan edukasi buat kita semua, terlepas bagaimanapun juga bahwa Buya Yahya ini adalah seorang ulama. Tetapi tampak dalam video yang saya akan tayangkan ini, silahkan sahabat-sahabat sendiri menilainya seperti apa Buya Yahya begitu kelihatan kebodolannya ya di dalam diskursus soal nasab ini. Banyak lagi cerita seperti itu, banyak khurafat-khurafat yang mengajarkan. Ini membuat satu faktor menguatnya keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Nah, model manusia begini loh penghancur kerusahaan, buat kerusahaan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam Mi'raj satu malam 70 kali. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada satu dua habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib. Saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga. Karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tadi menghina Nabi, sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada Habib ini, loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin rendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Saya enggak mengerti ilmu nasab, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat untuk meneliti apa yang diuraikan oleh Kiai Ihmaduddin Utsman, bahwa yang namanya Ahmad bin Isa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai 9 awal hanya punya anak 3, Hasan, Muhammad, Ali dan Hussein.
Tiba-tiba di abad ke-9 akhir muncul Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang keempat. Kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, Gus juga yang salah. Manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia. Enggak usah pinter-pinter amat untuk meneliti, untuk menerima hal ini. Cukup punya akal yang waras, cukup punya akal yang sehat, kita bisa melihat, oh kalau begitu Ubaidillah ini cantolan, cangkokan. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Itu Roma Irama sok-sok hakul yakin bahwa Alawi bukan turunan Nabi, bahwa Ubaidillah itu bukan turunan Nabi. Memangnya dia pernah melihat pernikahan Ubaidillah? Memangnya dia pernah melihat persemaian Ubaidillah? Bahaya orang utaati nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Ente percaya nggak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Kalau ente nggak percaya, kafir ente. Pertanyaannya, apakah Anda pernah melihat Muhammad dilahirkan? Apakah Anda pernah melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril alaihissalam? Ya selesai, tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia sebut satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Ketika saya meyakini Ba'alawi bukan turunan Nabi, ayat qauliyahnya adalah dari tesis Kiai Imaduddin Utsman, kemudian dari filologi, dan ayat qauliyahnya DNA. Saya kira sangat jelas sahabat bahwa kedua video kompilasi ini memberikan paparan kepada kita dua hal yang sangat berbeda. Pertama, Bang Haji Romain Rama dengan data-data dan fakta yang dia ungkapkan ke publik dan sangat rasional. Sementara di sisi lain ada Buya Yahya yang memang dari dulu itu membuat glorifikasi terhadap nasab kelam Ba'alawi yang dianggapnya sebagai nasab yang sah bersambung ke Rasulullah. Pada kesimpulannya, silahkan sahabat-sahabat memberikan penilaian sendiri atas dua tokoh ini, siapa yang layak diikuti. Kalau saya secara pribadi, semua hal yang disampaikan oleh Bang Haji Romain Rama adalah satu kebenaran, bukan dia berpihak kepada Kiai Imad atau berpihak kepada Gus Abbas Buntet, tetapi keberpihakan Bang Haji Romain Rama adalah terhadap kebenaran dan tetap tidak memiliki rasa kebencian sama sekali terhadap kelam Ba'alawi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa kelam Ba'alawi ini banyak dari mereka adalah sahabat Bang Haji Romain Rama sejak kecil. Seperti misalnya Bung Rizik Sihab, sebagaimana pengakuan Bang Haji Romain Rama selama ini di media sosial. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat dan memberikan keberkahan tersendiri buat seluruh umat yang ada di Nusantara ini, bisa belajar dari diskursus ini, bisa menambah pengetahuan dan khusus kepada seluruh mukibing agar seyogianya sadar dan kembali kepada pangkuan para ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara yang selama ini mengopeni mereka dalam hal ilmu agama. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.